والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Arzurumiyah. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian daripada na'ad dan man'ud. Dan sudah kita ketahui bahwasanya na'ad dan man'ud, na'ad senantiasa mengikuti man'udnya pada semua keadaan, rafa, nasab, jar, ma'rifah, nakirah, mudzakkar, muannasnya kepada yang sebelumnya. Jadi na'at mengikuti man'udnya semuanya kecuali na'at yang sababi. Adapun na'at sababi dia mengikuti semuanya yang sebelumnya kecuali masalah apa? Masalah adat dan mudzakkar dan muannasnya. Nah, itu ngikuti setelahnya. Seperti itu. Qala al-mu'allifu asbahullah aghradun na'ti wa fawaiduhu. Tujuan-tujuan didatangkan na'at atau sifat dan faedah-faedahnya. Tujuannya apa didatangkan na'at itu? Wa faidatuhu, dan faedahnya takhsisul man'uti in kana nakiratan. Ini tujuannya. Jadi membikin man'utnya itu menjadi khusus jika na'atnya nakirah. Paham ya? Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau antum jumpai na'at kok nakirah, berarti membikin man'utnya itu khusus. Nahwu marartu bi rajulin salihin. Sebelum kita datangkan salih, nah sifat marartu bi rajulin, aku berjalan dengan seorang lelaki. Umum enggak ini? Umum enggak? Umum. Tapi ketika antum kasih na'at yang nakirah, rajulin salihin, khusus lelaki yang saleh. Maksudnya ya, lelaki yang lain yang jelek tidak, yang saleh saja. Seperti itu. Faedah yang kedua, wa tawdihuhu in kana ma'rifatan. Fungsi yang kedua adalah memperjelas atau menjelaskan fungsinya apabila na'atnya bentuknya ma'rifah. Nahwu jaa Zaidun al-alimu. Telah datang Zaid. Mungkin di sana Zaid banyak ya, ada Zaid yang alim, ada Zaid yang ghairu alim, ada Zaid yang jahil atau semisalnya. Namun didatangkanlah na'at untuk mensifati Zaid tersebut, jaa Zaidun al-alimu. Berarti al-alimu didatangkan untuk menjelaskan siapa sebenarnya Zaid yang diinginkan. Maksudnya yaitu telah datang Zaid yang alim, bukan yang lainnya. Berikutnya, waqad yakunu li mujarradil madh. Ada juga didatangkan na'at faedahnya semata-mata hanya untuk memuji atau pujian saja. Nahwu contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman na'at untuk lafzul jalalah Allah. Ya enggak? Ar-Rahimi juga na'at. Kan itu. Naam, na'at yang kedua, sifat yang kedua. Antum enggak perlu bingung. Na'at man'ud dengan sifat mausuf sama. Sifatun wa mausufun, na'tun wa man'utun sama. Paham ya? Jadi terkadang antum jumpai dalam artikel atau tulisan ungkapan na'at wa man'ut, sifat wa mausuf sama. Maksudnya ya? Nah, seperti itu, jangan sampai bingung ya. Sama. Nah, di sini Ar-Rahmani ini mensifati lafzul jalalah Allah taala, tapi apa? Dalam rangka semata-mata pujian murni, mutlak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman sifat yang pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Paham soalnya ya? Yang berikutnya, fungsi dan tujuan na'at yang berikutnya, au li mujarradid dzam, atau semata-mata fungsinya hanya untuk mencela. Nahwu a'udzubillahi minasyaitoni ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang terkutuk. Ar-rajim sifat bukan? Sifat bukan? Sifat. Na'at bukan? Na'at. Na'at untuk asy-syaitan. Wa na'tun al-majrur majrurun mislahu. Paham maksudnya ya? Di situ dia fungsinya kenapa didatangkan na'at? Untuk menjelekkan atau untuk na'am barakallahu fikum, mencaci atau menghina saja. Setan yang benar-benar terkutuk itu loh ya. Jadi didatangkan rajim untuk apa?
untuk semata-mata dzam, celaan. Paham ya? Karena setan sendiri sudah tercela itu loh, ditambahi lagi ar-rajim yang terkutuk. Paham? Berikutnya, au tarahhum atau dalam rangka untuk tarahhum, kasih sayang. Nah, dalam rangka ada makna kasih sayang, nahwu. Allahummarham 'abdakal miskin. Bukan untuk menghina, bukan untuk mengejek. Ya Allah, sayangilah hambamu yang miskin. Hambamu yang lemah. Miskin sini mengejek bukan? Ngejek bukan? Bukan. Memang kita semuanya lemah, gitu loh. Jadi ketika ada katakan Allahummarham 'abdakal miskin, ya Allah rahmatilah, sayangilah hambamu yang miskin. Ucapan yang miskin ini bukan ngejek, tapi menjelaskan bahwasanya apa? Sayangnya gitu loh. Sayang terhadap hamba tersebut. Paham maksudnya ya? Naam. Au litaukid atau datang pula na'at untuk taukid, semata-mata untuk taukid, menguatkan saja. Perhatikan. Nahwu tilka asyaratun. Itu adalah 10. 10 itu sudah genap belum? Genap belum? Genap. Dikuatkan lagi kamilatun. Itu ada 10 yang sempurna. 10 sudah sempurna ditambah lagi kamilatun sempurna. Apa maksudnya? Jadi kamilatun itu na'at, tapi fungsinya untuk menguatkan asyaratun. Asyaratun sudah sempurna belum? Sudah. Kamilatun. Itu adalah 10 yang sempurna. 10 aja enggak, tanpa ada kamilatun sudah sempurna, ditambahi kamilatun penguat istilahnya. Apa maksudnya ya? Ini semua dari awal sampai akhir tadi itu i'rabnya sama semua na'at. Na'at wa man'ut. Paham itu ya? Cuman barakallahu fikum beda-beda makna dan tujuan didatangkan na'at tersebut. Mahfum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya jawazu itba'in na'ti wa qat'ihi. Sekarang diperbolehkan membaca badal na'at dan juga memutusnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na'at tersebut antum bacaannya diubah menjadi badal. Wa qat'ihi, qat'ihi berarti memutus, bukan na'at, bukan badal. Dengan takdir nanti akan lebih jelas. Perhatikan nanti akan sebutkan nanti makna qat' itu apa. Tahu ya, itsba' itu maknanya badal. Jadi nanti antum barakallahu fikum wa fiikumullah maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum afanya ada terbalik ya. Maksudnya itu itsba'un na'ti, maksudnya itu antum boleh menjadikan na'at, boleh juga menjadi qata'. Qata' itu terputus bukan na'at nanti. Ima terputusnya karena dia khabar dengan mubtada' yang dibuang, atau terputusnya dia maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Kalau itsba'un na'ti dari na'at atau na'at seperti biasanya. Kita lihat. Wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti. Perhatikan baik-baik ini. Jika man'utnya, jika yang disifati itu sudah diketahui tanpa na'at. Jadi tanpa na'at orang sudah ma'ruf. Tanpa ada sifat yang disebutkan orang sudah terkenal gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, seperti itu bagaimana? Jaza fil na'ti al-itsba' wal qata'. Boleh untuk na'atnya itu itsba' dan qata'. Naam, itsba' dan qata'. Makna itsba' ini nanti barakallahu fikum akan kita lewati. Naam, apa sebenarnya makna itsba'? Ngikuti sebelumnya atau yang mana kita lihat. Wa ma'na al-qata' an yurfa'an na'tu 'ala annahu khabar mubtada'in mahdhuf, ya kan? Dimaknakan qata', dibolehkan qata', membaca dengan qata', maksudnya apa? Maksudnya adalah an yurfa'an na'tu 'ala annahu khabar mubtada'. Kamu merafa' na'at, na'at dirafa', paham ya? Na'atnya dirafa' dengan catatan bahwasanya na'at tersebut adalah khabar dengan mubtada' yang buang. Annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Dia adalah sebagai khobar mubtada' yang dibuang. Khobar untuk mubtada' yang dibuang nanti kami akan jelaskan. Au yunsab bi fi'lin mahdhuf, itu qata'. Qata' itu maksudnya apa? Imma antum baca dengan rafa', na'atnya antum rafa' sebagai khobar mubtada' yang dibuang, atau antum baca dengan nasab sebagai maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Nahwu alhamdulillahil hamidu. Sekarang alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanpa disebutkan sifat hamid, sudah ketahuan belum? Sudah ketahuan. Allah taala zat yang maha puji, maha terpuji. Alhamdulillah. Dikasih na'at lagi. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala terkenal enggak tanpa sifat?
terkenal, sudah dikenal loh, tanpa sifat pun sudah dikenal itu. Nah, ketika disifati, berarti man'utnya sudah dikenal, man'utnya. Nah, ketika disifati ini boleh hamidu, boleh hamidah bacanya. Boleh juga na'at hamidi. Belum? Naam. Kalau antum baca al-hamidi berarti na'at man'ut. Al-hamidu berarti ada yang dibuang, itu khabar mutada. Alhamdulillahi huwal hamidu. Paham ya? Kalau dibaca hamida, alhamdulillahi a'ni alhamida boleh juga. Atau ahmadul hamida. Paham ya? Nah, a'ni kan fi'il fa'il ini ya. Fi'il fa'il kan maf'ul bih hamida. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Antum lihat catatan kaki itu. Nomor 1, bi'idmari amdah fi sifatil madah wa azum fi sifatil dzam wa arham fi sifatit tarahhum. Nah, ini sekedar apa? Menyumikan fiil yang dibuang itu takdirnya disesuaikan. Kalau terpuji berarti amdah. Tercela azum. Kalau menunjukkan kasih sayang berarti arham. Takdirnya sesuaikan nih takdirnya. Kalau di sini takdirnya huwal hamidu bisa. A'ni al-hamidah enggak masalah. Paham ya? Ngam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa disebutkan sifat sudah diketahui gitu loh. Apa maksudnya ya? Ngam. Kita lihat. Kalau di situ ditakdirkan amdah. Wa illa a'ni juga enggak masalah. Segala puji milik Allah Ta'ala. A'ni yang aku inginkan adalah Allah Ta'ala zat yang hamid, maha terpuji. Apa maksudnya? Segala puji milik Allah Ta'ala. Huwal hamidu, dia adalah zat yang maha terpuji. Paham? Atau na'at man'ut. Alhamdulillahil hamidi. Paham? 3 bacaan tadi ya. Alhamidu, alhamida, alhamidi. Kalau alhamidi na'at man'ut. Alhamidu berarti khabarnya dengan mutada yang dibuang. Ya kan? Huwal hamidu, paham ya? Kalau al-hamidah maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. A'ni al-hamidah. A'ni yang aku inginkan adalah a'ni. Ini takdir ya, ngartikannya segala puji itu hanya milik Allah. A'ni maksudnya adalah Allah yang Maha Hamid, Maha yang terpuji. Paham? Kalau huwa berarti segala puji hanya milik Allah. Dia adalah zat yang maha terpuji. Siapa itu Allah? Huwal hamdu. Dia adalah zat yang maha terpuji. Paham? Kalau na'at ma'ud berarti segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang maha terpuji. Paham? Paham belum? Paham belum antum? Paham? Ya, Pak. Sudah paham? Nah, berikutnya perhatikan. Ajaza bihi Sibawayh membolehkan al-jar' 'ala al-ijba'. Naam, memang boleh. Ar-raf'u bitakdir huwa wa nasb bitakdir amdah. Ini bebas. Antum takdir amdah enggak masalah juga. Amdahul hamidah. Aku memuji zat yang maha terpuji. Paham ya? Atau aku menyanjung zat yang maha terpuji, boleh juga. Atau huwal hamidu kalau hamidu. Atau ya memang langsung alhamdulillahil hamidi jar majrur, na'at man'ut. Apa belum ini? Ini hanya dikhususkan apa? Apabila man'utnya sudah diketahui tanpa na'at. Sekarang man'utnya mana? Allah Subhanahu wa taala. Diketahui enggak? Diketahui, ma'ruf enggak? Ma'ruf tanpa na'at. Nah, ketika sudah diketahui kok dikasih na'at, bisa dibaca 3 bacaan. Contoh yang lain biar antum enggak bingung, barakallahu fikum. Seperti ada orang di kampung ini namanya Zaid. Zaid itu sudah diketahui tanpa dikasih sifat pun Zaid Zaidun. Ya mau enggak mau Zaid itu orangnya itu loh. Karena enggak ada yang lain namanya Zaid itu dia kok. Jaa Zaidun. Naam. Dia ini orang yang di kampung yang paling tinggi sudah. Namanya Zaid, enggak ada yang lain kecuali Zaid. Paham ya? Nah, Jaa Zaidun at-tawilu. Ini boleh berapa bacaan? Kalau di sini 2. Jaa Zaidun at-tawilu atau at-tawila. Paham? Nah, jaa Zaidun at-tawilu na'at man'ut.
Ja'a Zaidun at-tawila, a'ni at-tawila. Kamu belum? Nah, kalau bikin jar majrur baru 3. Marartu. Marartu bi Zaidin at-tawili bisa. At-tawilu bisa. At-tawili bisa. Kamu belum? Antum paham? Kalau dibaca marartu bi Zaidin at-tawili, tawili berarti sebagai apa? Na'at. Marartu bi Zaidin at-tawilu, at-tawilu sebagai apa? Khabar, mubtada dibuang takdirnya. Huwa at-tawilu. Kalau baca at-tawila, at-tawila sebagai apa? Takdirnya a'ni at-tawila. Mafhum? Ya seperti itu. Karena sudah dikenal, sudah diketahui. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Perhatikan di situ barakallahu fikum. Wa idza takarrarat an-nu'ut li wahidin. Na'am, apabila terulang-ulang naatnya, tapi itu satu orang. Satu orang memiliki sifat yang banyak. Satu orang memiliki sifat yang banyak. Na'am barakallahu fikum. Yang seperti itu nanti, na'am, maka dilihat keberadaan dulu. Idza takarratin nu'ut li wahidin, apabila satu orang kok memiliki naat yang banyak, kan ada juga ya, satu orang memiliki sifat yang banyak. Na'am barakallahu fikum. Itu nanti barakallahu fikum fa in kana al-man'ut ma'luman biduniha jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha. Sekarang satu orang tersebut memiliki sifat yang banyak, tapi dia orangnya itu tadi sudah dikenal tanpa penyebutan na'at. Nah, dia memiliki sifat yang banyak tapi tanpa na'at pun nam sudah dikenal. Pintunya tutup. Nah, jadi barakallahu fikum hafizakumullah, perhatikan baik-baik. Fa in kana al-man'utu ma'luman biduniha, jika yang disifati itu sudah dikenal tanpa harus ada na'at-na'atnya, nah barakallahu fikum, jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha wa itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd. Perhatikan ini, bi syarti taqdimil mutba', perhatikan. Diperbolehkan semuanya itba'. Paham ya? Itba' semuanya boleh. Itba' berarti apa? Na'at ya. Atau qata' semuanya qata' boleh. Nah, atau sebagian qata' sebagian itba' boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat mutba' itu berarti apa? Dengan syarat mutba' itu berarti man'utnya itu didahulukan. Paham ya? Mutba' itu maksudnya adalah man'ut, ya kan? Nah, yang diikuti berarti maksudnya adalah man'utnya itu. Nah, seperti ini. Barakallahu fikum. Marartu bi Zaidin al-aqil al-karimi al-syuja'i. Nah, barakallahu fikum, perhatikan. Marartu bi Zaidin al-aqili al-karimu asy-syuja'u. Ini barakallahu fikum syaratnya. Perhatikan Bapak ya. Apabila terulang-ulang naatnya, sekarang terulang-ulang enggak nih? Terulang-ulang. Untuk satu orang itu Zaid. Satu orang enggak? Satu orang. Fa in kana al-man'utu ma'luman biduniha. Sekarang kalau man'utnya Zaidnya ini sudah dikenal tanpa na'at-na'atnya sudah dikenal, tanpa sifat disebutkan pun terkenal itu loh. Itu bagaimana? Jaza itba'uha kulliha, boleh itba' semuanya. Marartu bi Zaid al-aqil al-karimi asy-syuja'i. Paham? Wa qat'uha kulliha. Marartu bi Zaid al-aqil al-karimu asy-syuja'u. Paham ya? Atau marartu bi Zaid al-aqil al-karim asy-syuja'a.
Semuanya berarti itsba kan? Semuanya qata' berarti kan? Atau itsba'ul ba'd wa qatul ba'd bi syarti taqdimil mutba'. Marartu bizaidin al-aqili ini. Dengan syarat didahulukan ini dulu. Jangan langsung dikotok di depan itu loh. Ini didahulukan dulu syaratnya. Marartu bizain aqili al-karimu asy-syuja'a, enggak masalah. Syaratnya ini harus didahulukan mutba'nya ini yang diikuti ini. Maksudnya ya? Syaratnya. Nah. Mahfum insyaallah ya? Ya, seperti itu. Jangan marartu bizaidin al-aqilu al-karimi asy-syuja'a, kan. Ini didahulukan ini syaratnya. Maksudnya dahulukan yang sifat ini yang itsba' ini loh. Ewan, na'am. Ini didahulukan. Belum. Boleh itsba', boleh qata', boleh yang tadi itu, boleh itsba', boleh qata', boleh itsba' sebagian, qata' sebagian. Tapi syaratnya mutba'nya harus diikuti, harus didahulukan. Yang mutba' itu maksudnya yang ini. Didahulukan, enggak boleh. Ewan. Oh ya, yang jadikan nanti didahulukan. Jangan didahulukan karimu syuja'ah, karimu. Jangan didahulukan al-aqilu al-karim as-syuja'a, enggak boleh. Tahu belum? Kan sekarang macam-macam ini. Al-aqili al-karim as-syuja'a. Boleh seperti ini. Syaratnya didahulukan ininya itu loh. Na'at man'utnya didahulukan. Tahu belum ini? Susunan na'at man'utnya. Gimana? Itu boleh. Intinya ini dahulukan yang ini loh. Kalau ini boleh marartu bizaidin aqili al-karima asy-syuja'u boleh. Intinya yang ini na'at man'ut didahulukan. Paham belum? Paham belum antum? Jelas, ini kotin jelas. Cuman ini kan pertanyaannya sekarang boleh dibaca berapa bacaan? Boleh dibaca dengan na'at juga boleh, qata' juga boleh gitu loh. Cuman syaratnya na'at man'utnya harus didahulukan yang ini. Dibaca dengan na'at man'ut dulu. Marartu bizaidin aqili. Sisanya baru boleh dibolak-balik itu loh maksudnya. Boleh tapi ya sebutan tadi. Boleh itsba' semuanya. Marartu bizaidin aqili al-karimi syuja'i boleh. Boleh qata' semuanya. Marartu bizaidin aqilul karim syuja'u al-aqil al-karim syuja'a. Boleh sebagiannya qata', sebagian itsba'. Nah, barakallahu fikum, paham maksudnya? Masa lupa tadi? Huwal aqilu. Paham ya? Asy-syuja'u al-karimu. Artinya takdirnya ini. Kalau aqilah berarti a'ni al-aqilah. Jangan lupa takdirnya. Paham salah ya? Kalau ini boleh dibolak-balik, boleh dibaca istilahnya apa? Semuanya itsba' juga boleh, qata' boleh, cuma syaratnya itsba' dulu kan yang itsba' ini. Apa maksudnya ya? Nah, maksudnya yang diikuti, maksudnya yang na'at itu didahulukan. Mau salah ya? Antum lihat catatan kaki itu nomor 7. Ai minan nu'ud, ya kan? Didahulukan mutba' ai minan nu'ud, dari na'at didahulukan. Ala na'ti al-maqtu', didahulukan atas na'at yang maqtu' yang terputus. Kenapa terputus enggak nih? Terputus enggak ini? Terputus, ini enggak terputus. Dahulukan seperti ini. Nah, ini dahulukan. Perhatikan lagi. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau di situ perhatikan, nahwu marartu bi Zaidin al-aqili. Al-aqili dulu kan? Al-aqilil karim syuja'u. Bi raf'il karim wa syuja'. Wa nasbihima aw raf'i ahadihima wa nasbil akhar. Perhatikan, wala yajuzu an taqul, enggak boleh antum katakan marartu bi Zaidin al-aqilu langsung gitu. Apa maksudnya penjelasan Anda tadi ya? Enggak boleh langsung marartu bi Zaidin al-aqilu al-karima as-syuja'i, enggak boleh. Kalau karim aqilu, kalau rafa semuanya boleh. Al-aqilul karim syuja'u boleh. Al-aqil al-karim syuja'a boleh. Kalau diselang-seling bagaimana? Dahulukan na'at man'utnya dulu. Oh ya, dahulukan na'at man'utnya dulu. Marartu bizaid al-aqili baru al-karim syuja'u. Al-karim syuja'a. Tafadhal. Dibolak-balik enggak masalah, al-karim syuja'u enggak masalah. Tapi harus na'at man'ut didahulukan. Itu perhatikan tuh. Fala yajuzu an taqul, perhatikan situ. Enggak boleh dikatakan marartu bi Zaidin al-aqilu
al-karimi, enggak boleh. Belum. Nah. Fa takhfadul karim itba'an ba'dama quti'atul aqil farafa'tahu aw nasabtahu. Enggak boleh seperti itu. Ini yang dilarang ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, dilarang. Yang diperbolehkan tadi yang mana? Yang diperbolehkan tadi, yang diperbolehkan antum harus apa? Harus mengawali dengan na'at man'ut dulu. Harus mengawali dengan na'at man'ut ini. Sudah awali belum ini? Nah, ini bebas. Mau karimas syuja'ah, karimas syuja'u, karimu syuja'ah, enggak masalah. Tapi yang ini harus dahulukan. Paham? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa illam yu'raf illa bimajmu'iha. Nah, sekarang kalau ternyata ini Z ini orangnya enggak terkenal. Enggak dikenal, kecuali harus terkumpul semuanya. Nah, barakallahu fikum, terkumpul semuanya ini, harus ada semuanya. Perhatikan barakallahu fikum. Bi anihtaja ilaiha, maksudnya harus butuh, sebutkan semuanya, dibutuhkan semuanya naatnya ini. Wajib itba'uha kulliha. Wajib ini mengikuti semuanya. Perhatikan baik-baik ya. Marartu bi Zaidin al-aqilil karimi syuja'i, harus itu. Kenapa harus? Karena Z tidak dikenal kecuali tiga sifat ini. Telah datang Z orang yang berakal yang dermawan. Yang mana ya? Orang belum kenal. Itu yang syuja'. Itu yang pemberani, baru dia terkenal dengan tiga sifat ini. Kalau Z ini tidak dikenal kecuali dengan tiga sifat ini, sebutkan tiga semuanya, na'at man'ut semuanya. Marartu bi Zaidin al-aqilil karim syuja'i, enggak boleh yang lainnya. Karena Z enggak dikenal kecuali tiga sifat ini. Apa bedanya? Kalau yang sebelumnya tadi Z memang dikenal, tanpa sifat pun dikenal. Bebas. Mau na'at semuanya, tafadhal silakan. Mau kotak semuanya, kotaknya maksudnya bukan na'at, al-aqil karim syuja'u, silakan tafadhal. Al-aqil al-karim syuja'ah, tafadhal silakan, ada larangan. Kalau Z sudah dikenal tanpa sifat. Tapi ternyata Z ini enggak dikenal di kampungnya kecuali harus ada sifat ini. Z yang mana? Itu Z yang berakal. Berakal yang mana? Itu yang dermawan. Dermawan yang mana? Yang pemberani itu. Nah, baru ketemu Z. Itu nanti harus na'at semuanya. Paham belum? Za'a Marartu bi Zaidin al-aqilil karim syuja'i. Mafhum? Ya, mana? Paham insyaallah ya? Seperti paham insyaallah ya? Jangan sampai keliru. Naam. Wa in ta'ayyana bi ba'dihha jaza fi ma 'ada dzalik al ba'd al-awjul as-salasah. Tapi kalau ternyata Z ini bisa dikenal dengan salah satu sifat ini, oh Z ini memang terkenal orangnya dermawan. Dengan ini pun sudah dikenal, maka boleh bebas ini, bolak-balik silahkan. Tahu ya, teman syaratnya lihat syaratnya. Syaratnya ingat, apa syaratnya tadi? Harus didahulukan na'at man'ut. Sisanya bebas. Mau karim syuja'u tafadhal. Karim syuja'ah enggak masalah. Karim syuja'u, karimu syuja'ah enggak masalah. Tapi na'at man'ut harus didahulukan. Paham belum? Nah. Ini sebenarnya tidak terlalu penting karena jarang jumpai. Cuman kalau seandainya jumpai sudah tahu hukum dan juga cara menggunakannya. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai babul ataf. Karena ataf terbagi menjadi dua nanti, ataf bayan dan ataf nasakh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.